kan? Oke, ayo sama-sama kita ayo. 1, 2, 3 ya. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, oke. Nah, hari ini kita akan belajar buku tematik 5A. Tema 5A, organ hewan dan manusia. Muatan PPKN tentang nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Nah, itu mari kita dengarkan penjelasan dari. Nah, anak-anakku semua, tahukah kalian bahwa lambang negara Republik Indonesia adalah burung Garuda? Nah, isi Pancasila ada 5. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di negara kita ada 5 agama. Yang pertama agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Hindu, agama Katolik, agama Buddha, dan agama Konghucu. Nah, itu semua saling menghargai antara satu dengan yang lain. Nah, contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertama, menumbuhkan iman dan takwa. 2. Menjalankan agama sesuai ajaran yang dianut. Yang ketiga, sikap saling menghormati dan kerjasama antar pemeluk agama. Nah, bangsa Indonesia memiliki kebebasan dalam menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran dari agama masing-masing. Nah, memiliki nilai bahwa masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Nah, sila ini juga menekankan bahwa kita harus saling menghormati antara umat beragama di Indonesia. Nah, untuk sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contoh penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengembangkan tenggang rasa. Kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ketiga, menjunjung tinggi persamaan derajat, hak dan kewajiban. Bangsa Indonesia akan diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Rakyat Indonesia memiliki derajat hak dan kewajiban yang sama tanpa adanya perbedaan apapun. Sila kedua mengakui adanya persamaan derajat antar sesama manusia sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sikap tenggang rasa, saling mencintai sesama manusia dan melakukan kegiatan manusia adalah bentuk pengalaman nilai sila kedua dalam masyarakat. Nah, contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Contohnya, membina rasa nasionalisme. Ya, contoh itu membina dalam rasa nasionalisme itu contohnya kita mengadakan upacara penaikan bendera. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Ya, memperjuangkan bangsa negara Indonesia. Ketiga, melaksanakan upacara bendera ini diadakan setiap hari Senin. Nah, sila ketiga
diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap terjaga. Nah, bangsa Indonesia bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia mengakui dan menghargai keanekaragaman di Indonesia. Nah, untuk itu anak-anak kami, kita harus saling menghargai dan mencintai. Nah, sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, musyawarah untuk mencapai mufakat. Ya, kita tidak mendengarkan hanya pendapat sendiri, tetapi pendapat semua musyawarah atau kelompok. Kedua, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan. Nah, di sila keempat ini, bangsa Indonesia memiliki hak, kewajiban, serta kedudukan yang sama dalam sebuah pemerintahan. Nah, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah. Nah, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menjunjung tinggi semangat gotong royong seperti yang ada di gambar di atas. Kedua, tidak bersifat boros dan suka bekerja keras. Nah, ini yang suka bekerja keras adalah orang yang tidak mau berhenti. Ketiga, peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain. Nah, dia peduli dengan lingkungannya, di tempat tinggalnya. Apabila ada teman yang tidak memiliki pulpen, dia akan memberikan, dan apabila ada tetangganya tidak memiliki makanan, dia akan memberikan. Itu contoh dari peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain. Nah, di sila kelima ini mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Nah, setiap warga negara harus menghargai kerja keras orang lain untuk mewujudkan sikap kebersamaan. Nah, tadi sepertinya contoh di atas. Apakah gotong royong? Nah, anak kami semua pasti tahu apa gotong royong. Nah, manfaat gotong royong adalah satu, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, memperkokoh persatuan dan kesatuan. Nah, itu adalah contoh manfaat gotong royong. Nah, contoh perilaku yang tidak mencerminkan Pancasila. Ya, ini ada 3 lingkungan, ada di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Kalau di lingkungan keluarga, pertama, bermalas-malasan. Kedua, membantah orang tua. Ketiga, berbohong. Nah, yang kedua, lingkungan sekolah. Pertama, dia memilih-milih teman. Kedua, mengejek teman. Itu kalau lingkungan sekolah. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Yang pertama, mencuri. Yang kedua, suka pamer. Yang ketiga, melakukan kekerasan. Nah, bermalas-malasan ini sering digunakan siapapun, ya. Bisa anak, bisa orang tua, bisa remaja. Nah, itu jangan kita lakukan dalam diri kita sendiri. Yang kedua, membantah orang tua juga. Ayo, siapa yang sering membantah orang tua? Nah, ketiga, suka berbohong. Nah, berbohong itu
adalah orang yang perilakunya tidak mencerminkan Pancasila. Memilih-milih teman, ya, ini tidak bagus atau di contoh yang tidak mencerminkan Pancasila. Ya, kalau kita sebagai warga negara Indonesia, kita tidak perlu memilih-milih teman dan tidak mengejek teman. Nah, mencuri juga adalah contoh perilaku yang tidak mencerminkan Pancasila. Nah, di sila kelima, mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Pancasila merupakan satu paket yang menopang NKRI. Nah, Pancasila menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Nah, dari kelima sila pertama menjiwai keempat silanya. Walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai sendiri, tetapi hubungan antara sila hubungan yang utuh dan saling terkait. Nah, contohnya adalah perayaan hari raya. Perayaan hari raya merupakan pengalaman sila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah contoh perayaan hari raya merupakan Pancasila. Nah, itu terdapat pada sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila kelima. Dengan berpegang teguh dalam nilai-nilai Pancasila, maka terwujudlah bangsa Indonesia damai dan sejahtera. Nah, untuk itu anak-anak kami, kerjakanlah PR dari buku Bu Vena 5A halaman 41. Ayo berlatih nomor 1 dan 2. Tulisannya harus rapi ya, dengan tegak bersambung. Oke, kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Terima kasih.